Assalamualaikum sahabat inspirasi Islam dimanapun kalian berada. Ada sebuah pertanyaan menarik dari seorang anak Kristen kepada bapaknya, di mana anak ini merasa bingung dengan konsep ketuhanan yang diajarkan oleh orang tuanya. Dirinya bertanya, kalau memang Tuhan Maha Pencipta, mengapa ia harus menjadi ciptaannya, yaitu manusia? Mari kita dengar apa jawaban dari orang tuanya. Dah, kenapa Tuhan punya ibu, punya bapak? Kan dia Tuhan. Dia menciptakan sesuatu bisa. Tapi ada orang kan yang lahirin dia, tapi kan Tuhan itu cipta, dia kan masih dalam perut. Pertanyaannya mantap. Gini nak, Tuhan itu punya kuasa yang tidak terbatas. Kenapa Tuhan kok jadi manusia? Kalau kita bertanya seperti itu, sama aja kita membatasi kekuasaannya dia. Tuhan bisa berubah jadi apa aja, termasuk berubah menjadi manusia. Ya, itulah jawaban yang sering kita dengar. Sebab Tuhan itu Maha Kuasa, maka ia bisa berubah menjadi apa saja, termasuk menjadi manusia. Namun, apakah jawaban itu sudah tepat? Nah, di sini kita akan melihat dari sudut pandang lain terhadap pernyataan tadi. Yang insya Allah, dari sini kita bisa menimbang mana yang benar-benar ilmiah dan masuk di akal, sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan bagi mereka yang sedang mencari kebenaran, sekaligus menjadi pondasi iman kita sebagai umat Islam. Ini secara logika. Boleh Tuhan itu menjadi apa saja. Tapi pantas gak Tuhan menjadi manusia ketika dia memiliki gelar ketuhanan? Mahasiswa, seorang mahasiswa duduk di bangku SMA dan dia belajar lagi. Ada nggak seorang mahasiswa masih mempelajari 1 tambah 1 sama dengan 2? Tidak mungkin, Bang. Ini sekarang kita membahas bukan Tuhan bisa menjadi. Tidak. Tuhan bisa menjadi apa saja. Tapi apakah pantas Tuhan yang memiliki sifat kemahaan menjadi tidak maha lagi? Yesus makan karena dia lapar. Pada waktu dia bayi, dia disusui oleh ibunya. Pada waktu dia ngompol, dia tidak bisa menggantikan celananya waktu masih bayi. Betul nggak? Pantas nggak Tuhan ngompol? Pantas nggak Tuhan makan? Ya kan, Bang? Ini kita logika, Bang. Makanya saya bilang, Tuhan menciptakan manusia, makhluk itu memiliki akal, Bang. Kecuali hewan. Hewan tidak punya akal. Sehingga apa? Dia ketika dia kawin, anaknya saja dia kawini, itu tidak ada masalah. Kawin pun di depan siapa saja tidak ada masalah, karena binatang. Tetapi kita yang berakal ini, Tuhan menciptakan akal kepada manusia, memberikan akal kepada manusia. Untuk apa? Tuhan itu memberikan konsep dirinya itu harus bisa diterima oleh akal manusia. Oh iya ya, Tuhan itu kan pencipta. Apa mungkin dia dilahirkan oleh ciptaannya? Apa mungkin Tuhan itu datang menumpang di rahim manusia? Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Bunda Nora Aritonang. Manusia telah diberikan akal oleh Tuhan untuk berpikir, dan itulah yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Seharusnya, dengan akal yang telah diberikan itu, manusia bisa memahami bahwa tidak mungkin Tuhan sebagai pencipta harus lahir dari ciptaannya. Ada lagi nih, seorang pria berniat menjebak Ustadz Yusuf PI dengan sebuah pertanyaan, namun jawaban dari Ustadz Yusuf PI sangat cerdas dan sangat sulit untuk dibantah, sehingga membuat penanya tadi terdiam dan tidak bisa melanjutkan argumennya. Apakah Tuhan itu adalah Maha Kuasa? Ya, Maha Kuasa. Iya, pasti. Apakah dia bisa melakukan apa saja? Dia bisa melakukan apa saja terus. Apakah Tuhan bisa menjadi manusia? Nggak pantas. Ya. Apakah bisa atau tidak? Itu aja, bisa atau tidak? Itu bukan bisa atau tidak, nggak pantas jawabannya. Bisa atau tidak? Itu aja jawabannya. Bukan bisa atau tidak, nggak pantas. Tidak pantas, walaupun bisa. Ya, nggak pantas, nggak mau Nggak dia. pantas walaupun bisa kan? Ya, di manusia Berarti gitu. dia bukan Tuhan yang Maha Kuasa dong. Kalau gitu saya balikin tanya kepada Abang. Tuhan Anda bisa jadi manusia, bisa nggak jadi iblis? Apa? Bisa jadi iblis? Nggak mau. Tidak bisa. Tuhan Tiba-tiba tidak bisa. karena tidak bisa jadi iblis. Gini Bang, ya Tuhan itu kalau di Islam ada yang tidak pantas bagi dia. Kalau di Islam, ya ada sifat mustahil bagi Tuhan. Contoh kayak gini ya Bang ya. Kita ini sebagai manusia, Anda manusia. Kalau kita memakan nasi, pantas nggak kita makan nasi sebagai manusia? Pantas. Pantas kan gitu. Tapi kalau kita makan tai, pantas nggak kita manusia makan tai? Kan nggak pantas kita makan tai, betul? Begitu pula bagi Tuhan Bang, bagi manusia aja ada yang tidak pantas. Bagi manusia tuh, ya ada yang tidak pantas untuk manusia.
Begitu pula Tuhan. Tidak pantas Tuhan itu jadi manusia, tidak pantas Tuhan itu dikandung dalam rahim perempuan, tidak pantas Tuhan itu mati terkutuk, tidak pantas Tuhan itu diseret-seret oleh makhluknya. Ketika sebuah agama yang dia beriman dulu, tetapi dia melawan daripada akalnya, nah itu yang kita sebut tidak logis jadinya. Contoh yang paling gampang adalah begini. Tuhan pasti dia adalah punya sifat. Maha baik, maha benar, maha suci, maha pengampun. Ini adalah sifat-sifat yang kita ketahui daripada Tuhan. Maha pencipta dan sebagainya. Ketika dia melanggar sifat-sifat ini, logis gak gitu? Iya. Ini sudah melanggar sifat nih. Iya. Berarti dia sudah melanggar kodratnya sendiri gitu. Iya. Ketika ada pelanggaran kodrat ini, berarti Tuhan ini sudah tidak logis karena dia bertentangan gitu kodratnya. Iya. Jadi kalau Tuhan yang maha pencipta, dia menjadi makhluk ciptaannya. Nah, ini yang dalam pandangan Islam, ini yang tidak logis. Karena apa? Tuhan punya sifat, dia adalah sang pencipta, dia maha benar, maha baik, maha suci. Dia tidak mungkin jadi makhluk ciptaan yang tidak maha benar, tidak maha suci. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Kohodonitan dan Ustadz Yusuf PI tadi. Jadi, pembahasan ini bukan tentang membatasi kekuasaan Tuhan, tetapi tentang bagaimana memahami hakikat Tuhan yang sebenarnya. Karena sangat tidak pantas jika Tuhan sebagai sang pencipta berubah menjadi ciptaannya sendiri. Dan tidak pantas juga jika sosok Tuhan yang kita agungkan dan kita muliakan diperlakukan seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, ada lagi nih, seorang wanita yang awalnya bingung, namun setelah dijelaskan, barulah ia sadar bagaimana hakikat dan esensi Tuhan itu sesungguhnya. Coba, esensi dari Tuhan itu, penjelasan dari Tuhan itu adalah sesuatu zat atau sesuatu kata-kata yang tidak boleh dipisahkan dengan kata maha. Ya, Tuhan maha besar, maha suci, maha kuasa, maha goib, maha adil, maha segalanya. Tidak mungkin dia menggugurkan kemahaannya yang satu hanya untuk menunjukkan dia adalah Tuhan. Tidak mungkin dong. Kalau menurunkan atau kalau menghilangkan yang satu derajatnya yaitu kemahasuciannya, dia gugur jadi Tuhan. Itu dulu esensi Tuhan. Iya sih. Santai aja. Nah, gini, esensi Tuhan itu tidak akan pernah boleh digugurkan untuk menunjukkan. Sekarang begini, patut tidak seorang Yesus manusia disandingkan dengan kata Tuhan? Ya, manusia nggak pantas. Patut tidak. Sebentar, ini kita diskusi ya. Ini kita diskusi santai ya. Kalau bisa simpen HP-nya, habis itu kamu bicara. Ada nggak meja di situ simpen HP-nya berbicara itu lebih keren. Aku enggak. Ini lagi tempat tidur. Aku temenin. Oh ya oke, lanjut. Jadi gini, patut tidak Tuhan Yesus disandingkan dengan bagaimana? Tuhan. Boleh tidak Yesus itu disebut Tuhan? Disandingkan kata Tuhan. Apakah dia sudah esensinya dia sudah bisa dikatakan Tuhan, sedangkan Tuhan itu maha suci, maha goib, maha adil, maha perkasa, maha hebat, maha besar, dan maha segalanya. Tapi untuk menunjukkan kemahasegalaannya atau kemahakuasaannya, tidak mungkin dia menggugurkan kemahasuciannya. Itu semua harus komplit, jelas adanya. Kita sepusing. Bingung deh. Pusing kan? Karena apa? Tempatkanlah Yesus pada tempatnya, tempatkanlah Yesus pada tempatnya, sehingga kamu menjadi beriman seperti apa yang diinginkan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, aku menghakimi sesuai apa yang ku dengar, maka dari itu penghakimanku adil. Apabila ada penghakiman yang datang daripadaku, sudah pasti itu penghakiman yang tidak benar, karena penghakiman yang benar datang daripadanya yang telah mengutus aku. Sekali lagi, Yesus itu utusan karena dia mengatakan tidak ada yang mampu sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, karena aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, kalau sudah sampai dalam-dalam, udah angkat tangan. Tapi kalau pas pertanyaan tadi, pas bilang, apakah Tuhan Yesus itu punya Allah ya? Punya Allah. Karena apa? Kamu berakal. Iya, karena gini, kan kalau di gereja, kalau dalam khotbah itu kan, apalagi pas kematian itu dibilang, pas Tuhan Yesus disalibkan di kayu salib kan dia berdoa kepada Allah. Betul. Dia meminta pertolongan kepada Allah. Jadi kalau bilang dia nggak punya Allah, salah. Dia saja berdoa kepada Allah. Pakai bahasa.
Ya, sebelum dia disalibkan juga, dia berdoa, apabila cawan ini dapat berlalu padaku. Dia berdoa menghadap ke langit seperti yang dilakukan orang Islam. Yesus bersujud seperti yang dilakukan orang Islam. Apakah Yesus pernah mengajarkan masuk ke gereja, jingkrak-jingkrak, haleluya Allah Bapa di sorga dengan full band, lalu nyanyi untuk menyembah Allah Bapa? Nggak pernah. Tidak pernah. Betul. Pernahkah Yesus membawa ajaran? Pernahkah Yesus membawa ajaran yang namanya Kristen? Tidak pernah. Tidak. Pintar ini perempuan, Masya Allah. Ya, jujur dari pembahasan ini, saya pribadi semakin yakin bahwa tidak semua hal yang terdengar benar di awal benar-benar tepat ketika kita memikirkan lebih dalam. Tadi sudah sama-sama kita melihat dan membandingkan dari berbagai sumber. Di sini kita tidak sedang memaksa siapapun untuk setuju, tapi setidaknya kita diajak untuk berpikir menggunakan akal yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Menurut saya pribadi, konsep bahwa Tuhan menjadi manusia justru malah menimbulkan banyak pertanyaan. Karena ketika sesuatu yang maha sempurna disamakan dengan yang terbatas, disitulah logika kita mulai terasa ada yang tidak selaras. Dan disitulah saya melihat kesempurnaan agama Islam, bahwa Allah itu maha kuasa, tapi juga maha besar, maha tinggi, maha mengetahui, dan maha segalanya, yang tak mungkin bisa menyerupai makhluknya, dan tidak bergantung kepada siapapun. Mungkin setiap orang punya perjalanan berpikirnya masing-masing, dan kalau kamu yang sedang mencari kebenaran, ini adalah langkah yang sangat berharga, di mana kamu di sini bisa benar-benar mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Saya berharap dari video sederhana ini, kita bisa sama-sama belajar, sama-sama berpikir, dan semoga bisa semakin menguatkan keyakinan kita. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.